Ya jadi Tahu emang. Jadi naon? konnichiwa. Gimana mah didinya teh pesona Cigunung? Si Ardi. Di suara kita. Nuturkeun soalna. Nuturkeun Ina. Berarti memang sih ada sejarahnya Ketua Pelita. Satu fuckboy. Astagfirullahaladzim. Kedua memang enggak sih, intinya orang-orang Ketua Pelita itu adalah orang-orang yang memang jiwanya bebas. Iya, dia bebas. Oh diperhalus ya. Iya. Benar, Ya, benar. sorry. Lanjut ada Anizar. Nah, ini ikon BSI pada masanya. Lur ya? Benar. Ikon BSI pada masanya. Sampai matanya adalah Kalau dulu 30 mah mah. Raka lah. Siapa sih yang kenal Raka gitu. Jadi Raka itu adalah framing dari BSI. Ini juga. Dulu dia terkenal di depan banyak cewek. Benar. Hari ini beliau kerja di Surade sebagai BNI lah pokoknya mah. Ya, jadi teman-teman kalau mau mengajukan pinjaman boleh ke Anizar. Next. Nah ini selanjutnya ada Aboy. Mungkin teman-teman ada yang belum kenal Aboy. Aboy Sudah ini dong. introvert, jadi pendiam. Aduh. Introvert dari Hongkong. Jadi mereka ini adalah orang-orang hebat pada masanya. Jadi Senat dulu itu nggak kayak BEM sekarang. Jadi hanya ada segelintir orang yang serius bener-bener kayaknya. Ya, bisa Kalau BEM dibilang. sekarang semuanya serius, ah. Berpolitik Mantap, juga, mantap. tapi politik organisasi. Iya. Kalau kita kan yang penting ketawa, hahaha, udah gitu kan. Kalau kita dulu, tapi sekarang udah luar biasa. Kemudian Adit gak usah dikenalin. Ada siapa lagi dah? Yang lainnya, oh ada Nuya. Nuya ini juga salah satu bendahara. Bendahara bener ya? Bendahara. Jadi seangkatan sama TIP. Jadi dulu pas zaman TIP cuma 3 orang masuk BEM. Karena ada CDFG. Ratu. Ada Ratu. Sebenarnya apa ya? Lu tapi kan opat iya. Ya, jadi salah mereka 4. Jadi pada waktu itu Pak Ketua mau izin, saya teh bingung mau milih presa berikutnya siapa. Udah we dua nang dicalonkeun. Alhamdulillah. Gitu. Karena waktu itu Teddy mau nikah katanya. Sama ini ya, sama yang ini kan. Ingat. Next. Next. Teh Muya, Ipi mah udah tahu lah Teh Our Presma. Ini Majid. Nah, diperkenalkan pabinya, Majid. Majid. Ini dulu bobotnya 80 kilo. 100. Ya, bisa seperti ini karena survival. Ya. Putar Ramadan. Pokoknya mau berangkat ke Jepang, doain mudah-mudahan berangkat ke Jepang. Amin. Amin. Doa ini doain sama Tokoh. Next. Next. Nah, ini dari yang paling keren, Raka mungkin udah pada kenalnya. Jadi dia yang bikin huru hara BSI sampai sekarang. Pakai kacamata Raka teh. Iya dah. On iya. Keluarin. Jadi dia adalah biang huru hara sampai dia sukses. Ini ke siapa aja Huru hara yang positif. pojokan? Siapa aja gitu suruh makan. Sekarang Tadi aku juga Ardi pesen, 3 cuan, jadi mun Ardi 3 cuan. Makanin aja. we, Raka. Aman. Aman Ardi. Aman tak? Bisa kan buat. Tahu. Mana kieu tapi udah ada nama. Gajan Cibadak apa mana? Otista. Oh, Tista. Jadi bisa bisa nanti punya privilege berartinya. Iya, kayaknya bisa duluan. Oh, bener. Tapi bayar. Lebih bayar. Mana si Eja? Si Next, Eja. next. Next. Nah ini Albi juga, Hikmat, Ketua Pelita. Lintas generasi nih. Ketua Pelita, alhamdulillah sebenarnya dia sempat menghilang tanpa kabar, Oh gitu? Sama kayak kamu? kurang masa minggu itu 1 tahun. Ada Areja ini tangan kanannya Araka, Catman. Sekarang di insurance, BCA Insurance ya. BCA. Tapi kemudian tadinya lalu belakang mah bagian Raka beneran enggak. Kenalan lah tuh. Kurang tepat tinggi background. Ayo sama Raka, yuk sama Raka. Ayo Kak. Next. Oke, izin melanjutkan. Enggak saudara ya. Izin melanjutkan. Di samping saya ada Saudi. Ya lulus. Kepemimpinan tahun berapa? Kebetulan jadi ketua BEM di periode 2025. Di sampingnya ada Andian.
dia sebagai kepengurusannya di angkatannya Saudi. Sebagai apa? Sampingnya ada wakilnya Saugi. Silakan perkenalan Al. Pakai mic. Menggonggar suara. Izinnya melanjutkan. Saya M Fajri ya. Saya wakilnya Saugi sebagai ketua BEM angkatan Oh. Sip. Ya. Ini satu lagi. Tetap Widi, kayak keren. Oh. Itu siapa? Dikit. Ya. Buat siapa yang mau? Buat siapa aja yang mau? Jadi irisan tuh seangkatan di bawah Raka 1 tahun. Oh. 2 tahun ya? 2 tahun. Kebetulan tim kepengurusannya Pres Airen. Oh, Kan iya. Pres sama Airennya nggak Iya. berhalangan hadir ya. Terus pimpinan yang lainnya. Sampingnya ada Majid. Udah kayak terus nanti Pak Pres. Jadi Ahikmat adik Widi meja dia. Garis silsilahnya ya. Patim, Hikmat, Fidel. Fidel. Rusman, Widi, Silpi, Raka, Airen, Mugni, Airen, Sogi. Salapan keturunan. Alhamdulillah. Atasnya Ahikmat agaknya. Apa Feby? Agaknya. Dengan kudanya. Sogi, Feby bawahnya. Feby bawahnya. Iya. Kurang masih hikmat teh eleh sebenarnya baheula teh kurang urang meunang. Oke. Terus selanjutnya apa, Wit? Selanjutnya makan harusnya mah. Oke, jadi perkenalannya udah nih. Hah? Perkenalannya udah. Udah sih, ada yang mau dikenalin nggak? Enggak sambutan dari ini nih dari Oh iya, Ketua boleh. BEM. Sambutan dulu kali Sambutan, sedikit sambutan. ya. Boleh pakai mic tante. Terserah. Jadi ketua pelaksana dulu mungkin ya. Enggak benar-benar. Nah, jadi kita pelaksanaan itu mah. Jawab. Dulu sana, kita pelaksanaan. Aduh, jangan lagi. Wit, tolonglah Wit. Kesanain. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih kepada Awidi ya yang telah memberikan kesempatan. Tapi sejujurnya saya itu bukan ketua pelaksana. Karena mungkin acara ini kita inisiasi dadakan karena ketika kita lihat itu jujur saya pribadi mungkin agak pada kenal dengan teman-teman semua sehingga saya mungkin ya ada apa sih ada niatan gitu ya untuk mengadakan event silaturahmi gitu ya dengan teman-teman semua. Ya, mati. Halo. Ya mungkin acara intinya itu. Lalu keduanya mungkin saya juga izin perkenalkan gitu ya. Kebetulan saya juga angkatan BEM tahun 2015 ya mungkin. 2016. Sorry. Masuk BEM-nya 2016. Kita tuh dari 2016 teman-teman alhamdulillah kita sudah masuk di BEM. Di BSI ya, jadi dulu itu mungkin masih senat, gitu kan. Lalu setelah dari senat, karena mungkin BSI itu melakukan apa ya? Siapa sih namanya? Dari BSI, dari AMIK ya ke universitas atau UNSI PSDKU ya dulu. Nah sehingga alhamdulillah jadi BEM. Mungkin sampai sekarang juga jadi BEM. Nah teman-teman semua, pada intinya mungkin saya juga mengucapkan selamat datang kepada teman-teman semua dan saya sih berharap gitu ya dengan adanya silaturahmi ini teman-teman semua semakin lebih kompak gitu ya, lalu semakin juga lebih menyayangi satu sama lainnya dan saling tegur sapa lah gitu ya antara satu sama gitu kan. Perlu ketahui juga bahwa teman-teman ketika mungkin nanti di BEM sudah lulus kuliahnya atau misalnya ingin cari kerja atau apa, ini juga menjadi ajang buat teman-teman semua gitu kan. Apabila misalnya ada
ada informasi entah itu dari Pak Fidel, dari Ahimad, dari Pak Adit, dari Anijar, dari Awidi, Aryan, gitu kan, termasuk mungkin dengan saya. Adanya cash mungkin yang saya terima sehingga kayaknya ini akan jadi hari ini jadi acaranya gitu kan bisa terlaksana di Unsri Sukabumi gitu ya teman-teman semua. Dan saya berharap kepada teman-teman semua nanti ketika ada event apapun ya kalaupun nanti teman-teman ingin undang kita nih gitu ya misalnya Fidel, saya, Ahimad, Kak Adit gitu kan, Adija, Aryan dan sebagainya, teman-teman bisa kontak nanti ya di grup atau misalnya teman-teman bisa hubungin dulu gitu kan ingin memberikan wejangan dari kakak senior kepada adik seniornya agar substansi dari ide gagasan yang mungkin dulu nggak terlaksana mungkin bisa dilanjutkan oleh teman-teman semua gitu ya. Kita insya Allah nggak akan pelit ilmu, nggak akan pelit waktu gitu ya, insya Allah kita akan luangkan waktunya, cuman komunikasikan dengan sebaik-baiknya gitu ya. Mungkin itu aja teman-teman yang bisa disampaikan. Hai. Kayaknya agak serius ya. Jadi maksudnya mohon maaf kayak ini ya. Kayak serius banget gitu ya. Kalau mungkin lama harus seperti apa gitu ya. Tapi saya yang jelas sangat berterima kasih dan mohon maaf gitu ya. Mungkin saya juga dengan teman-teman ini menyiapkan acaranya seperti ini dulu. Tapi mudah-mudahan ke depan kita bisa mengadakan agenda lagi, bisa lebih kompak lagi, lebih banyak lagi, gitu kan, lebih semangat lagi. Kalau sekarang nih kemungkinan, ya maksudnya nggak semua kumpul kan. Nanti mudah-mudahan kita inginnya sih ada kayak bubes lah gitu ya, kayak musyawarah besar gitu kan, ya musyawarah antara alumni, ikatan alumni ya dengan teman-teman yang, ya alhamdulillah ya dengan teman-teman yang masih aktif gitu ya di gamenya masing-masing gitu ya. Ya insya Allah kita silaturahminya akan terjalin dan terjaga. Salam sejahtera buat kita betul, harapannya pertemuan ini bukan hanya sekedar pertemuan saja, bukan hanya sekedar aja untuk bersosialisasi saja semata gitu, tapi ada untuk gimana ketika kami pada dunia ini bisa istilahnya bertukar gagasan atau bertukar pikiran dengan belakang. Harapannya seperti itu. Itu pertama. Terus yang kedua, pada pikiran di semuanya. Harapannya untuk pada kita hikmat, Anijar, Presri, Alki, dan juga Berbiji, untuk pada seminar yang lainnya, harapannya perkumpulan ini yang hanya sebatas 100 tahun atau 200 tahun sebelumnya tidak berubah, tapi yang dalam jangka waktu 1 hari saja. Poinnya kita ada mungkin ke depannya perkumpulan yang lebih banyak apa-apanya yang menjalani kepada kita seperti itu. Kalau yang ketiga, perkumpulan yang bisa hari ini saya tidak bisa mengikuti apa yang selesai. Mohon maaf sebelumnya, karena kebetulan ampun ya. Saya mau berangkat hari ini juga. Itu seperti yang saya katakan tadi, saya harap ke depan kita bisa mengumpulkan seluruh generasi dari angkatan yang ke-4 atau angkatan yang pertama sampai ke pengurusan yang aktif. Agar gagasan ini tidak terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi juga tadi di luar. Ada ikatan alumni sebelumnya mungkin yang harus saya ucapkan itu yang siap ucapan terima kasih ya. Terutama buat teman-teman di sini yang sudah bisa menginisiasi pelaksananya acara pada hari ini. Mungkin gimana kalau yang masuknya saya itu dari Fidel, dari yang Arti, Abidi, orang yang menginisiasi akan dilaksanakannya hari ini. Itu saya sangat sebenarnya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Buat teman-teman di sini yang bisa hadir ya pada hari ini,
saya ucapkan apresiasi dan Oh ya, siap. Nanti waktu dicek lagi hasil OSS ya. bisa membantu utama Sama yang itu saya yang perumahan ya, yang perumahan. lalu Itu kan juga tadi sebelum ini kan, sebelum Kak juga bilang hari ini tuh ada materi kan. Oh iya. Siap. Siap. Mungkin kalau di sini Oke. Siap. saya kaget juga. Oh, Nanti katanya kasih materi atau gimana kata gitu. Ya mungkin kita dilihat ya teman-teman di sini aku belum datang ya. Jadi kan kapasitas Ayam sama kelapa. kita umum ya. Masih lupa Di lagi ya. situ kita masih minim di organisasian. Dulu yang benar ya Pak. Pertama di BEM itu. Nah tapi semakin kesini kita melihat teman-teman itu semakin berkembang. Ya. Alhamdulillah. Dulu pun ketika saya menjabat ya teman-teman di Senat dulunya ya. Ketika menjabat di Senat itu istilahnya tujuan atau misi kita itu untuk ketika merekrut itu tidak melihat kualitas sama sekali. Yang penting kualitasnya banyak dulu ya. Ya mungkin kita di sini saya nggak bisa kasih materi apa-apa, kita bercerita aja lah ya. Bercerita aja. Nah, kita yang penting kualitas kita banyak dulu deh. Soalnya kenapa? Dulu itu angkatan saya itu bisa dibilang bukan organisasi ya teman-teman. Lebih ke tim. Bener nggak? Pernah nonton Naruto nggak? Nonton kan? Oh tim video ya, kayak orang. Tim video. Gimana ya? Nah angkatan saya ya cuma 5 orang. Nah 5 orang pun yang kalau di Naruto itu si Sai itu datangnya di pertengahan ya. Bener nggak? Si Sai itu datang di pertengahan. Nah kita juga punya yang kayak gitu datang di pertengahan. Kang Arif tapi nggak bisa dulu. Ini bisa dulu. Kang Arif. Ada mungkin saya kenalkan dulu ya angkatan saya itu ada Kang Mijar, Teh Nunu, Teh Disney. Terus Kang Ari yang tadi saya sebutkan itu dia kalau di dalam itu selesai datangnya di pertengahan. Ya kalau misalkan kita bilang itu sebuah organisasi mungkin kalau dari segi jumlahnya mungkin kurang ya teman-teman ya, kurang karena sedikit menurut saya. Nah saya juga itu berpikir kenapa sih kita tuh sangat sedikit banget gitu ya. Nah saya jawab dengan pengalaman yang saya rasakan dengan mungkin dulu saya masih baper juga gitu ya teman-teman. Karena yang saya rasakan itu mahasiswa lain itu memandangnya kita itu ya kumpul-kumpul biasa, gak rame, gak ada manfaatnya apa sih kumpul-kumpul ngabisin waktu aja, gitu ya. Nah mereka itu berpikirnya seperti itu menurut saya, ya menurut saya. Nah dari situlah bagaimana caranya kita memberikan tujuan kita agar menarik perhatian mahasiswa yang lain untuk bisa bergabung. Gitu ya. Jadi lebih dari segi kuantitasnya. Nah tapi teman-teman meskipun tujuan awal saya itu melihat dari kuantitas, tetapi seiring berjalannya waktu saya malah mendapatkan teman-teman yang sangat berkualitas dan teman-teman yang sangat berkualitas. Contohnya Ayam sama kelapa udah belum ya? angkatan Ayam sama saya sambil mengingat orang-orangnya ya. Saya mendapatkan teh Fidel. Yes. Saya mendapatkan teh Fidel pertama. Berarti teh Fidel dulu ya benar ya? Mendapatkan teh Fidel. Ya dia tahulah teh Fidel Kang Arti orang-orang yang istilahnya mempunyai intelijensi yang kuat. Intelijensinya yang bagus. Teh Fidel. Dari teh Fidel saya mendapatkan Kang Willy. Tahulah dari segi kemanusiaannya luar biasa. Segi kemanusiaan, semangat kemanusiaan. Terus Kang Rusman mungkin dari segi semangat juangnya karena dia itu sering curhat ke saya, Kang, saya mah anak STM, saya mah sukanya juga berantem, cenah. Kalau masalah organisasi, saya kurang paham kan, pokoknya mah Rusman mah agak tuh apa-apa, tapi melihat semangat dia semangat untuk berjuang dan belajar, alhamdulillah malah dia yang menjadi presidennya. Ya. Nah dari situ saya nggak tahu nih ya, karena udah lulus ceritanya.
dari Kang Rusman. Mungkin setelah Kang Rusman ada Widi. oh ya Asobadi, maaf. Kang Widi. Kang Widi dulu ya. Apa aja? Mungkin aku juga jarang kumpul ya sama kalian, mohon maaf. Mungkin pas angkatan aku juga dari kakak tingkatnya hanya beberapa orang yang memang aktif. Beberapa orang juga hanya bertiga, mungkinnya dari Ria sama Feby dulu pas angkatan Raka. Jadi rasanya lumayan juga pas angkatan aku. Terus pas zaman COVID juga ya Widi. Ya jadi untuk kegiatan-kegiatannya juga agak dibatasi. Sempat hampir mau bikin apa kita dulu? Masih mengajar. Ada yang mau bikin apa acara yang bukan konser apa sih? Iya kayak BSI Festival juga tertahan karena ada COVID itu. Apa lagi video? Lumayan. Karena memang angkatannya hanya beberapa orang gitu. Iya, jadi lumayan. Tapi alhamdulillahnya dari anggotanya, dari angkatan Raka, Haji mungkin dan yang lainnya ini lumayan sangat aktif. Jadi sangat terbantu dan untuk keluar juga mengikuti aliansi BER. Kita di angkatan ini ya mulai aktif keluar mengikuti aliansi BEM. Jadi ada kenal dengan BEM lain karena sebelumnya hanya beberapa kampus lain aja gitu yang kenal. Kalau di aliansi kan hampir udah mungkin bingung ngomong. Iya, bingung ngomong apa. Salam, perkenalkan kembali ya, saya Sodi Ramdan, angkatan 2025. Masih baru, berarti ya, merasa terhormat banget bisa kumpul kayak gini gitu, bisa mengenal kakak tingkat yang sebelumnya yang mungkin sering ketemunya tuh paling tes di TIP paling gitu kan, Kang Raka dan teman-teman yang lainnya gitu. Sekarang bisa lebih mengenal lebih jauh. Kalau dari untuk kondisi di kampus sekarang sih dari BEM-nya sendiri, alhamdulillah semuanya udah ada progres perkembangan. Kita kementerian pun kita mulai banyak, mulai dari Kemenpora yang kayak gitu udah ada tuntunannya seperti kementerian yang ada di pemerintah gitu. Dan itu sekarang ada pemberhentian secara tidak hormat karena itu sebagai sanksi sosial yang saya inisiasi karena sangat apa ya capek dengan anggota kerjaan mesti awalnya gitu ya. Habis baik mencari skill atau saya itu cari yang betul-betul skillnya ada itu untuk cari anggota yang banyak karena percuma banyak pun yang kerja capek gitu. Alhamdulillah pertama saya coba dan kalau untuk kondisi di kampus mahasiswa Ormawa sekarang akan teteh semuanya sudah berkembang progres. Ikut gabung juga ke himpunan di luar kayak HIMSI dari Komnas, himpunan yang di luar di Indonesia. Terus kita waktu untuk gereja sendiri masih kita ke wilayah saja, kita kudensi ya karena fokus ke Ormawanya saja. Kalau untuk di Saudi sendiri visinya sih lebih menggabungkan seluruh Ormawa ya, jadi biar berkembang. Kalau band kurang berkembang sih pikiran Saudi itu pikiran ke 100 gitu. Yang penting semuanya mahasiswanya bisa berkembang dan targetnya itu prestasi untuk mahasiswanya karena balik lagi setelah lulus kan baliknya ke masyarakat itu bang. Ada tambahan kan aja dari wakil Saudi. Boleh. Yang dekat Mikna. Dekat. Ya, mungkin kalau dari keadaan
waktu kita mungkinnya di jadi kepemimpinan kita berdua yang satu di kamar yang di korban kendalanya internal dari konsultan sendiri kita. Nah kalau sendiri itu pokoknya di luar kemarin sempat kan besok yang banyak negatif juga gitu ya. Nah, kita ada ajakan untuk masuk ke forum dan ke Pahudi di mana nanti masuk juga aktif baru ya aktif dan dia penting ya. Jadi untuk fokus kita berdua ya. Tapi gak kolanya kira-kira. Terima kasih. Ini namanya kalau untuk kiloan kayak AMSI ya kan, kalau dulu sebelumnya tempat dibekukan dan kalau sekarang alhamdulillah kembali dicairkan kembali dan salah satunya BNI sendiri yang menjadi yang cairannya yang menjadi BPH-nya juga di dalam AMSI-nya sebagai ketua yang sebagai BPH-nya di AMSI, kalau ketuanya masih dari Nusa Putra seperti itu. Terus kami juga kalau angkatan sekarang kalau angkatan saya memiliki 22 anggota dan artinya itu 26, sisanya dikeluarkan di Instagram jadi sisa 22. Kebetulan ada rekan saya juga seperjuangan Kang Andian yang kan bukan dari Kementerian Dalam Negeri juga Kang Andian bergerak ke advokasi, jadi lebih banyak advokasi lah kalau untuk angkatan saya dan mencari prestasi sih seperti itu. Ini aja presiden. Ya, siap. Dia ngomong mah. Kita juga mencalonkan dua-duanya ingin menang. Baru saya pas pilih jadi cawapres, kami juga mau menang. Gak ada dulu aja, kecuali Fidel. Ya. Mana ada? Ya, kan? Nah, Asaugi dulu ini nih kalau ketuanya Aboy. Wakil ketuanya Minan. Nah, kita punya tim ses tapi tidak boleh memenangkan tim sendiri. Harus memenangkan tim orang lain pada waktu itu. Nah, pas mereka toa, mereka di situ ada benar-benar konflik politik untuk menang lah intinya. Tapi masih dalam batas yang wajar. Gitu. Iya, oh, benar kan? Artinya. Nah, dari situ saya lihat, wah mantap ini. Sudah berubah aja intinya. Bahkan sekarang udah ada KPU Dulu kan KPU kan sama BM. Dan dia dadakan gitu, sistemnya waktu itu dibikin sama ATD. Ya, waktunya ngajian aplikasinya ditanya, ada pakai aplikasi di mana? Ada aplikasi baru yang dibikin juga. Dan KPU-nya dari mahasiswa. Tuh, KPU-nya dari mahasiswa. Cuma ini izin lagi. Ini kan baru lagi beresannya price mata, wih, ujung muda ujung berung, gitu ya. Ya, ketika kata terakhir Midi sama Ipi pas ini ya, udah dari sana nggak ada. Mungkin kalau mau perlu diri silakan. Hikmat dulu motornya motor onyo. Benar nggak Hikmat? Ini kan ada. Terus saya, Hikmat itu slow living, ya. Benar, asli. Saya masih ingat video perkenalan dari Senat itu dari mulai Hikmat bangun tidur perkenalan supaya ada banyak mahasiswa yang daftar Senat pada waktu itu. Jadi bahwa lama ya BEM teh seperti kalau bahwa 3 angkatan teh nyok pengumuman lo opa lah ini kualitas mah mengikuti gitu kayaknya seleksi lah. Tapi asli Pak, saya selama jadi ketua banyak pelajaran dari angkatan rekan, banyak mendewasakan diri juga, banyak menangis juga, banyak curhat juga. Tapi itu yang menjadikan diri saya saat ini gitu. Next, ada dari Dina, silakan Dina. Oh enggak, oh iya teman-teman. Alpatria, Arsawi dan teman-teman yang lainnya, jika ingin terjun ke bidang musik ataupun IO dan lainnya itu Adina. Lalu si Dinar membawa orang ke Poltek Festival dari salah laguna. Kembali cicing. Benar ya? Nah, jadi pokoknya Dinar itu IO. Sponsor pastinya Dinar ya nggak? Dulu ya? Ya Dinar dulu sponsor. Itu aja kalau lama poya-poya BMT. Ayo serius kan? Wah, TGC, ayo bagusan. Poya-poya itu maksudnya yang penting
fun gitu kan banyak. Itu cuma ya namanya ketika lagi mahasiswa baper. Saya pernah punung, Hikmat pernah punung, Boy pernah, dia pernah. Semuanya juga pernah punung, bahkan saya rekrut lah, jujur lah pada waktu itu. Ya. Saya dicabut. Mana? Awidi Lain. Awidi cabuk, beda deh, gimana cabuknya kan? Gitu. Kan sekarang ada yang namanya BSI futsal gitu, ada nggak? Adanya di festival mahasiswa. Oh, jadi mahasiswa lama kita ngajain BSI futsal minus pada waktu itu. Piala wali kota. Ya, tadi ikutan jadi panitia nggak? Iya dong. Oh, itu ya. Nginep di Ayah mau di kartu kuning itu dari mana? Pas briefing. Ayah pas briefing Mika pingsan. Nah, jadi dulu benar-benar kita ke sekolah-sekolah BSI futsal. Jadi lah pas futsal BSI mau kayak gitu. Ya, sama lah kita ketika jadi mahasiswa ya pada layaknya remaja dewasa pada waktu itu. Kemudian Anida, ayo nama di BMT loba cantik dengan 22 orang gitu. Ketuanya Wewe yang masih Pepik. Tuh. Terus nantinya selanjutnya kalau memang nggak ada yang bicara lagi, saya akan serahkan closing statement panjang lebarnya dari Ibu Fidela Rizali Stop. Cirian kepala BNN. Assalamualaikum. Betawi banget dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya teman-teman semua terima kasih ya udah datang ke sini. Ini acara sudah datang itu, terus niatnya itu mau ngajak semua alumni anggota BEM, tapi kan yang merasa ternyata seadanya ya. Oke, ini mau ngomong apa ya? Ngomong ABC. Apresiasi. Oh, apresiasi, oke. Ya, terima kasih teman-teman udah mau datang. Terus apa ya? Video dong. Ada yang videoin? Oh, ada. Mau nyeritain yang dulu ya? Oh iya, silakan ya. Ini angkatan berapa ini? Angkatan akhir. Tua sekarang. Ini yang aktif. Oh, Ini yang aktif. Oh, ketuanya? Iya. Generasi ke-10. Wah, lanjut dia sambutan. Oke, lanjut ya. Teman-teman, jadi tujuan acaranya adalah sebenarnya kita semua ini saling mengenal satu sama lain, saling mengenal yang tua, yang angkatan yang awal mana, yang angkatan yang sedang aktif mana, yang angkatan yang sesudahnya mana. Jadi bisa saling kenal dan tujuannya adalah biar teman-teman bisa pada saat meluncur atau terjun ke masyarakat itu bisa saling tolong-menolong gitu loh. Karena kan setelah lulus dari semua kegiatan perkampusan di BSI kan teman-teman ke masyarakat kan, kerja dan apa. Dan pasti butuh koneksi. Nah, dengan adanya wadah di alumni BSI ini menjadi alumni, kita bisa saling bantu di hal itu gitu. Terus untuk masalah organisasi, dengan teman-teman mungkin teman-teman sendiri yang udah kerja sekarang bisa bisa dapat hal yang sebenarnya teman-teman pada saat di organisasi itu udah dapat, terus pada saat masuk ke lingkungan kerja kalian nggak ada karena udah belajar pada saat organisasi. Yang itu fungsinya organisasi juga seperti itu. Kalau misalkan aku bilang UKM, kalau UKM kan fokus ke satu titik ya, tapi kalau misalkan BEM itu kan kita ngurus kampus, ngurus semua organisasi yang ada di dalam kampus itu, dan itu jadi ilmu buat kita pada saat terjun ke masyarakat yang kepekerjaan, dan itu benar-benar membantu kan ya. Dengan adanya perkumpulan ini, pengennya semua tali silaturahmi itu tidak terputus gitu. Amin. Jadi kurang lebih terus kalau mau cerita sih singkatnya, saya pada saat masuk BEM itu dipaksa sama salah satu teman saya di kelas untuk gabung ke Senat pada saat itu. Karena pada saat itu setahu saya dan diceritakan sama teman saya, Senat itu lagi agak chaos begitu. Terus pada saat itu posisi saya kan pindahan dari kampus yang sebelumnya ke kampus BSI, dan
posisi di sini saya lagi aktif di organisasi di luar kampus. Jadi saya ikut organisasi sama teman-teman anak-anak negeri lah di Bogor, di Bandung, di Jakarta gitu. Tapi saya nggak ikut organisasi di GSI begitu. Pada saat itu karena emang saya belum bisa adaptasi sama bahasa di sini, sama culture di sini. Tapi pada saat itu teman saya yang sebangku, saya ini aktif sebenarnya bisa membantu organisasi yang ada di kampus saya. Dia maksa, ayo video ikut. Nah pada saat itu di wawancaranya sama Teh Fatim, sama ada kita ikut juga, cuma ada Teh Fatim gitu. Singkat ceritanya pada saat wawancara itu saya didebat sama angkatannya agama, sama angkatan itu yang didebat. Siapa teh satu lagi deh? Didebat karena saya punya pemikiran yang beda sendiri. Kalau mereka berpikirnya ya apa namanya senior itu yang ngatur gitu loh, senior itu yang punya kekuatan untuk bisa ngatur semua yang ada di kampus itu gitu loh, di senat itu. Terus saya nggak setuju dengan kondisi itu gitu loh, jadi saya ngasih argumen-argumen yang menurut mereka kayaknya kok ini anak nantang ya gitu. Tapi pada saat setelah wawancara saya disamperin sama Teh Fatim juga bilang kayak, Fidel maaf ya, sebenarnya aku sama teman-teman yang lain sebenarnya nggak setuju sama statement yang senior itu. Dari situlah singkat ceritanya akhirnya saya masuk dan keterima dan langsung dijadiin sekretaris sama itu. Jadi dari orang maksudnya jadi anggota ini apa enggak, itu langsung jadi sekretaris. Jadi saya ngurusin banyak hal yang mungkin akhirnya keteteran. Jadi sama akhirnya dia tolong ngurusin yang ini, jadi aku ngurusin semuanya itu. Dari beban itu sering aku organisasi itu aku sendiri kayak aku berdua sama aku yang udah aktif tiap hari kali ke kalian ke kamu pokoknya ngurusin semua kegiatan-kegiatan dan yang saya rasakan adalah dari hal itu saya banyak belajar gitu, banyak belajar pada saat saya ngurusin hal yang susah itu cuma berdua sama aku cuma berdua ini yang saya dari kegiatan kami buat itu ternyata saya bekerja. Jadi dengan dulunya kenapa sih saya bisa mungkin mohon maaf mungkin semua sekarang bekerjanya bisa di tempat anak-anak itu jujur aja ya teman-teman, itu bekalnya banyak dari ini gitu. Dari 2015 sampai saya 2009 saya belajar jadi selama tahun ini dari semuanya, dari administrasi, dari transportasi, dari berbuat, dari cara manajemen umum, pengelolaan, sekretarial, apalagi koordinasi, apalagi semuanya itu semuanya udah belajar. Saya itu kemarin banyak ada semua itu orang saya mampu ikut LPK aku ikut apalagi banyak sih yang mau ikut, tapi itu menurut aku emang buat hobi kalau itu kan mulainya dari kita sendiri untuk tapi kalau misalnya ternyata hal yang sudah terjadi itu bisa diterapkan dengan mengungkap masyarakat orang yang belum ada dan awalnya untuk tingkat pengelolaan itu dengan enam karena dengan lima tahun yang sebelumnya istilahnya kita sudah punya otomatis lagi selama tahun ini dari sebelumnya kalau tapi jangan kalau misalkan yang dokter baik kemudian kalian sudah berus dalam cara organisasi seperti ini. Itu kalau bisa bukan misalkan dari apa namanya udah hari ada kontak semua gitu kan. Tapi kalau misalkan pada saat masih di kampus itu manfaatnya gitu. Tapi kata ini kan beberapa udah yang lulus ya.
Boy, aku dan semuanya yang ada di sini. Kalian bisa lihat gimana track record mereka, teman-teman semua yang sebelum kalian di sini bisa seperti ini. Jadi bisa ada berkaca gitu loh. Oh, ternyata pada saat muda mereka nggak pernah ngomong misalkan. Mereka bisa mengerjain, mereka bisa melakukan apa? Advokasi organisasi dengan sangat baik tanpa ngomong. Walaupun masih ada ngomongnya sih. Jadi intinya gitu teman-teman. Semoga dengan adanya pertemuan ini yang mungkin nanti direncanakan bisa terus menerus ya, bisa berlanjut. Harapannya bisa kan itu saling saling menguatkan satu sama lain untuk masih gambaran ke orang kalau GMBS Sukabumi itu punya alumni yang keren-keren loh. Lulusannya walaupun kita swasta, kita bisa kerja di tempat keren loh. Dengan walaupun dalam tempat keren, misalkan jadi pengusaha keren loh, atau misalkan jadi profesional keren loh. Jangan cuma kalian lihat oh ini swasta kayak gitu. Kita kasih gambaran kayak gitu orang-orang. Kayak gitu. Kita punya nilai, punya harga diri dibanding sama teman-teman swasta yang lain. Gitu. Ya, titiknya itu adalah kenapa sih dari dia karena kita yang lucunya. Karena kita lucunya kalau dari kita UKM yang lainnya kayak namanya tuh lebih hobi lah kayak gitu. Itu teman-teman, apa lagi ya? Terus, oh iya, Feby masih aktif ya. Masih baru ya, nggak masalah. Intinya kalau misalkan untuk alumni yang aktif, lebih ke kondisinya adalah ngasih contoh aja nih, oh kita kayak gini, kita punya angkatannya Shogi gini, angkatannya Raka gini, angkatan aku gini, kalian bisa dipilah mana yang cocok sama kalian, terus ini sama pengennya angkatan kalian seperti apa nih kondisi BSI saat ini. Tapi yang saya lihat dari angkatannya Alda ini sampai angkatan mungkin BSI sampai Shogi ya, meningkat kok, ada progres. Kita dulu pada saat angkatannya Hikmat belum ada belum rapi, terus anggota juga masih berantakan, yang ngumpes rapat-rapat besar seperti itu belum ada. Terus politik itu kita taunya emang turun berjalan aja gitu loh. Secara keilmuan kita belum terlalu kuat untuk itu, untuk orasi, untuk istilah-istilah politik yang lain itu kita belum paham, karena pada saat itu posisinya adalah masih vibes OSIS, bikin event, bikin kegiatan. Jadi kayak misalkan kampus dulu bikin ini, gitu. Padahal harusnya game itu tidak seperti itu. Harus bisa koordinir mahasiswanya deh biar nyaman gimana kuliah di situ. Itu politik, hak politiknya terpenuhi, hak mahasiswanya terpenuhi. Itu bukan yang game harus angkat gitu loh di kampus seperti itu. Gitu. Jadi dengan pertemuan ini bisa ngambil pelajaran, bisa ngambil hikmah apa yang bisa kalian terapin di kondisi sekarang kalian, terutama yang masih aktif atau masih di kampus. Kan selama ini kan laki-laki yang pemimpin. Mana perempuan kan gender lah. Oh iya. Sebelum saya ketua senat masih pada saat itu senat ketua perempuan di senat pertama itu ada namanya Tefatin. Gitu. Tefatin juga pada saat itu baru pertama dan dia cewek yang menurut saya paling berani gitu untuk ngasih idenya, untuk ngasih ini salah, ini benar, ini tidak baik, ini benar gitu. Itu yang paling pertama dan saya mencontoh dia gitu. Oh ini cewek juga bisa jadi pemimpin dan gak mesti cowok. Itu maksudnya bukan rasisme gender ya, bukan. Tapi kalau misalkan emang cewek bisa, kenapa enggak gitu. Ini oke, nggak ada ini problem buat dia. Terus dengan cewek dari pemimpin itu, kalau misalkan emang ceweknya bisa membawa, tapi turunnya juga ngikutin tuh. Asal kitanya kasih contoh yang baik. Kalau aku jujur pada saat kepemimpinan aku tuh masih sering berantem sama Usman. Wakilnya cowok kan cewek? Wakilnya cewek gitu. Berarti harus ada cowok nih yang nge-backup. Karena kan kalau cewek kadang-kadang kalau misalkan udah terlalu tertekan, moodnya bisa main di situ gitu.
kondisi apapun jadi seperti itu. Dan karena aku ngalamin yang tadi misalkan lagi dulu, itu aku juga ngelakuin seperti itu. Tapi maksudnya kayak ya itulah prosesnya seperti itu gitu. Intinya dari semua pengalaman yang tadi kakak-kakak di sini dan teman-teman sampaikan, kita bisa saling belajar dan bisa saling mengambil hikmahnya dari sama lain. Semoga pertemuan ini bisa lanjut lagi. Amin. Dan semoga teman-teman bisa saling mengenal ya. Ini kan aku juga belum terlalu kenal ya sama yang di sana atau tim-tim yang lain belum terkenal. Nanti diajak ke sini karena nanti kalau udah selesai event, kan kalau di BEM kan kalian sering rapat, sering kegiatan. Nanti kalau udah lulus dari BEM, udah lulus dari kampus, kalian gak punya wadah nih BEM kemana? Ini wadahnya. Ini wadahnya. Kerasa kan Yogi udah lulus dari selesai dari BEM mau ngapain kemana? Mainnya ke siapa kan ya ada wadah kan? Kesini gitu loh. Wadah BEM-nya di sini, wadah BEM tahun nih maksudnya seperti itu. Gitu ya. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih teman-teman udah hadir. Setelah ini acaranya nanti saya akan menjadi promosi untuk warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang ngomong kenal? Pengalaman hijar dari kecamatan lagi. Terakhir di BEM kumaha? Oh iya. Kita mau baturna inget tuh. Baik teman-teman, saya bingung ngomong kayak apa. Perkenalkan, nama saya Nijar, angkatan tahun 2017 di BRI Nusa Mandiri udah 18. Ingat ya dulu pas waktu di zaman dulu waktu BEM memang mungkin kata itu yang angkatannya itu pada zamannya memang tidak berempati atau tidak mengikuti lah gitu ya organisasi tersebut gitu kan ya. Sedangkan memang background saya dari zaman kalian nih, kalian bukan mas saya Alia ya. Anda kan SMA ya, saya Alia. Jadi memang semenjak kalian itu cukup aktif juga di dalam organisasi gitu ya. Jadi pengen mengembangkan diri lah gitu. Tapi mencari aplikasinya itu ada aplikasi BEM gitu di ada jamnya ya. Itu terus apa hikmah tadi memang pada zamannya itu pada zaman hikmah itu memang banyak yang datangnya pertengahan termasuk saya tahun pertama memang bukan buku-buku mas saya bukan buku-buku tahun kedua barulah saya ikut BEM gitu kan yang mungkin untuk KPD juga apa sih kalau dulu itu pada zamannya dulu tuh BEM bahwa melakukan yang hikmah itu nggak ada istilahnya kalau ada slack 1% gitu nggak ada ya, jadi memang kita bawa ide juga dibawa ketawa ketuli naik nonton gitu kan ya. Nongkrong juga kalau ada baki dari futsal terus nongkrong gitu. Mungkin dong sekian terima kasih ke kau ini. Kalau dari saya sih silakan yang masih aktif sekarang ikuti sebaik mungkin ya. Kalau ada kebijakan silakan tabrak aja lah, nggak usah takut, jangan takut, nggak tabrak aja. Nanti itu yang akan bermanfaat pengalamannya. Kalau lempeng-lempeng aja tuh asa mahal gitu, tabrak aja supaya ya bikin konflik gitu supaya rame gitu. Karena itu asli yang bikin kita belajar gitu. Kalau lempeng-lempeng aja kita nggak akan belajar. Terus pengalaman juga nanti manfaatnya setelah jujur dulu saya tuh sekelas cuma saya ikutan organisasi ikutan BEM gitu, jadi saya tidak ada teman sekelas, jadi gabungnya itu sama yang angkatan Didi gitu ya. Saya udah kayaknya tidak bersetuju ini. Paling terakhir sih ya ikuti silakan, tabrak aja, jangan takut, jangan merasa gak enak, jangan merasa itu
katanya kampus kecil, tabrak aja nggak usah malu-malu, tunjukin bahwa BSI itu bisa loh gitu, ada di Sukabumi, jangan malu lah sama kampus-kampus yang lain. Terus setelah lulus kuliah juga akan terasa nanti di pekerjaan ya. Ini juga kan tadi kata Bu Fidel ya, sebagai wadah gitu. Setelah lulus dari BSI atau dari BEM itu kemana sih, kita kan bingung gitu ya. Mungkin nanti ada ketuanya, nanti ketua ikatan alumni BSI. Mungkin bisa jadi ide juga, masukan juga, kita buat aja wadahnya sekalian gitu, kita resmikan, kita beritahu kampus juga bahwa kita ada loh gitu alumni sebagai wadah gitu, sebagai sharing, mungkin sharing tentang apapun bebas, bahkan mungkin butuh teman ngobrol gitu, hanya bukan karena kita sebagai manusia kadang butuh teman ngobrol, nggak tahu takut sama siapa ngobrol gitu, kita bisa sharing. Terus di pekerja juga, nah alhamdulillah yang saya rasakan bermanfaat sekali, bisa negosiasi, bisa bicara dengan atasan, dengan bawahan, bagaimana intonasi dan segala macam lah, nanti silakan sudah pelajari gitu. Jadi ya kita kuatkanlah alumni, khususnya BSI Sukabumi ya, kita kuatkan alumninya, sharing-sharing, karena saya yakin pekerjaan kedepannya itu akan sharing antar apa sih kalau saya sebutnya itu underground gitu. Kalau loker itu banyak kan underground, jadi hanya mulut ke mulut gitu. Dia ada loker nih ke siapa gitu, tinggal ya udah nih ada alumni BSI gitu. Jadi kita saling menguatkan aja. Alhamdulillah saya juga sekarang itu bekerja di Hermina Sukabumi ya. Jadi kalau berobat ya minum Hermina. Di Hermina Sukabumi yang Sukaraja, alhamdulillah bisa diterima di situ. Jadi boleh nanti kalau ada info-info saya share gitu teman-teman, banyak kok lowongan-lowongan, kasur-kasur juga masih banyak ya. Itu aja sih mungkin dari saya, semoga ikatan ya ini masukan aja supaya mungkin bisa diresmikan atau sebagainya. Mungkin nanti para tetua BSI Sukabumi yang memikirkan bagaimana mau kemana arahnya kita gitu, jangan hanya sekedar kumpul-kumpul supaya kita ada manfaatnya. Itu aja sih, terima kasih. Ya, perkenalkan nama saya Fedianti. Dari awal 2023 waktu saya maba, saya sudah masuk BEM. Lalu di tahun 2024 saya diamanahkan sebagai anggota dari Menteri Luar Negeri. Lalu di tahun 2025 diamanahkan sebagai koordinator Menteri Luar Negeri. Lalu 2026 alhamdulillah saya diamanahkan sebagai ketua BEM tahun ini. Ya boleh nih cerita tentang kondisi saat ini. Pertama kali pasti ada kesulitan, yakin? Pasti banget. Boleh kondisi saat ini. Jadi kondisi di BEM saat ini itu jujur Pres sebetulnya Febi di tahun sekarang itu tadinya mau berhenti di BEM, mau udah selesai dulu, cuman karena di BEM gak ada regenerasi, Febi sama Hanila yang lanjut di pengelulusan BEM sekarang. Ya, jadi sama sekali nggak ada yang mau melanjutkan di BEM karena Febi khawatir lah dengan kondisi BSI nanti ke depannya, makanya Febi berani untuk mengambil tawaran dari Preso. Nah, tapi dengan Febi jalan ya ke Pres, kata Febi nggak mau tunggal, Febi mau sama pasangan, soalnya kalau nanti ditunggalin kan tadinya ada 3 calon nih. Terus Febi nggak klop nih sama yang satu lagi, Febi kan nanti pasti nggak mau loh, jadi gimana ya rasanya pun nggak klop. Nah makanya Febi pengen dipasangin. Nah makanya kemarin waktu pemilihan bukan makanya sudah kosong, jadi uji publik aja. Terus kan Febi kebingungannya ini nggak ada loh, pengurusnya pun nggak ada sama sekali, cuman berdua, cuman Febi Hani aja, ketua sama wakilnya aja. Nah makanya Febi teh berusaha sebisa mungkin lah Febi ngajak ngobrol ke kemahasiswaan dan juga ke yang pegang BJU. Nah Febi minta boleh nggak merekomendasikan anak-anak beasiswa ini buat masuk BEM. Nah ternyata kan Febi dengarnya dari anak-anak luar itu katanya yang PJW namanya OJT. Nah OJT ini katanya nah yang pegang BJW ini katanya sensitif lah ke BMT katanya, tapi setelah Febi ajak ngobrol nggak se itu nggak
yang mereka bayangin. Ternyata ya mereka dari pihak kemahasiswaan pun mau membantu BEM untuk memasukkan anak-anak BDU ini, tapi setelah dari kemahasiswaan menawarkan anak BDU masuk BEM nggak ada yang mau sama sekali. Nah makanya Baby berusaha lagi lah mencari anggota-anggota, dan alhamdulillah sekarang setelah dijapri Irma ternyata mau, alhamdulillah sekarang ada 20 orang pengurus pertama. Jadi emang di awal-awal pun udah sulit, makanya Baby hadir sekarang. Ini tuh pengen sharing season lah sama anak-anak, pengen berbagi cerita dan juga mendengarkan cerita. Soalnya nanti di tanggal 5 insya Allah kita akan bonding. Langkah awal kita bonding dulu ya sebelum ke yang lain-lain. Tapi nanti di tanggal 4 insya Allah kita akan melaksanakan pelantikan raya jadi serentak semua orang. Oh iya, apa Ya seperti itu. Nanti setelah bonding udah direncanakan dan udah terstruktur, cuman materinya belum ada. Nanti rencananya di BSI di BEM itu akan ada upgrading. Jadi di dalam upgrading ini itu isinya materi-materi. Nah di materi-materi ini kan semua pengurus ini pada baru, belum paham apa itu BEM, dan Febi sendiri pun belum terlalu paham nih di BEM. Kan awalnya senat, tapi Febi belum tahu nih cerita dari senat ke BEM itu gimana. Nah makanya Febi sekarang kan mau sharing season. Nah kira-kira nanti anak-anak ada yang bersedia datang ke waktu upgrading, nah untuk membahas tentang dari awal mula cerita. Percaya nggak sih terus ya? Video lagi. Dan bahkan di struktural pun, struktural yang sekarang ya itu harus mengikuti tahun sebelumnya, jadi harus mengikuti angkatan Asaugi. Kan begitu bingungan nih, sementara di tahun sekarang itu pengen ada BUMM yang Badan Usaha Milik Mahasiswa, tapi tetap harus kalau ke pusat itu harus mengikuti struktural tahun sebelumnya. Cuman ya Baby berusaha lah ngomong ke kemahasiswaan, tapi pengennya ya ini yang udah struktural, yang udah dibentuk. Nah ya yang udah dibentuk, dan akhirnya alhamdulillahnya kemahasiswaan pun mau, pembina Baby pun mau mengeluarkan surat SK yang dari KSDKU. Ya gini Tete, dari awal menjabat pun sudah ada dinamika, meskipun itu ya gitu. Mungkin dari hari ini ada lagi udah coba. Kalau saya pribadi gini ya guys, ketika ngedengar TB itu ada rasa tekanan ya. Jadi ini rumah saya yang kerja di BEM kumaha. Saya ngerasa sih ketika kita jadi ketua PB, kita tuh seolah-olah yang paling salah tuh kita. Semua kesalahan kita, tapi kok ketua kayak gitu ya Pak, Bu? Ahikmat mungkin waktu itu cuma 3 orang ya, Ahikmat ini sama 5 kan? Cuma 5 orang. Kamu cuma 2 orang. Ini 3 orang. Om Ted sibuk kerja. Bener nggak? Jadi itu menurut aku Baby setiap kepemimpinan entah ya ini menurut aku setelah aku ngobrol sama beberapa ketua yang di opsi gitu ya di selalu permasalahan seperti itu di awal. Susah merangkul anggota kayak gitu, terus anggotanya banyak yang susah bergerak, banyak yang minim knowledge atau pengetahuan untuk berorganisasi atau berpolitik. Betul. Jadi berprosesnya itu pada saat nanti 1 tahun ke depan mereka pada saat menjabat itu tugasnya Febi, mungkin Febi harus bisa lebih pintar dari mereka. Gimana caranya itu belajar sendiri dengan banyak ngobrol sama dosen atau sama kelembagaan. Pokoknya harus Febi duluan yang gerak. Kenapa? Karena Febi ketuanya. Itu bukan maksud, ya memang itu terasanya seperti pressure, tapi memang harus melakukan itu gitu. Karena nanti pada saat Febi selesai menjabat, itu tuh akan jadi ilmu besar banget sebesar itu. Impactnya ke kehidupan kita dan ke kehidupan Febi sendiri gitu, entah nanti pada saat pemilu atau pada saat nanti ke masyarakat. Cuman memang prosesnya sangat berat gitu. Gimana sih caranya ngegerakin 20 kepala yang berbeda dengan latar belakang yang berbeda, itu nggak akan gampang gitu, pasti susah gitu. Jadi ya begitu, harus pelan-pelan, dan Febi harus ngerti
si anggotanya ini maunya gimana apa. Pada saat itu aku dengan teman-teman di sini semua gimana ya, banyak strategi yang kita lakuin, entah ada yang ngepepet satu ini, entah ngepepet UKM ini, entah kita ngobrol apa, bikin apa segala macam yang gimana caranya mereka tuh biar bisa gerak. Atau mungkin sekarang kan kondisinya berbeda, nah itu Feby bisa apa ya, bisa baca situasi sendiri lah bagaimana gitu. Tapi kalau untuk teknis nanti bisa ngobrol sama teman-teman yang emang pada saat pembuatan ini seperti apa bisa dibandingkan. Tapi kalau untuk menggerakkan anggota kayaknya itu emang harus dari rumusnya dari Feby sendiri, terus dirumusin, dibarengin, diskus sama teman-teman yang menurut Feby, oh itu ring 1 gue tuh misalkan 5 orang, nah ini ring 1 nih yang gimana caranya harus benar-benar bisa terus sama Feby yang bisa tiap hari gerak. Karena menurut aku kalau BEM itu tiap hari nggak sih? Tiap hari. Literally tiap hari, aku tuh kayak di ruang BEM itu udah kayak kosan, emang bener literally di situ, ngurusin apapun, koordinasi apapun kayak gitu. Karena kalau nggak kayak gitu nggak gerak, dan aku ilmunya dari situ. Sampai detik ini aku bisa kayak begini gitu, ilmunya tuh dari situ, dari yang susah-susah itu. Dari yang kayaknya kok gue gini banget sih di BEM, kayaknya gue kerja banget sendirian, ini nggak ada banget yang bantuin gue apa. Aku dari situ, dan itu nanti ilmunya di situ. Gara-gara itu, dan ini semua nih orang-orang di sini nih yang Feby lihat, ini kita ngalamin hal-hal itu gitu, yang dari berantem, dari cekcok, dari debat, dari live-livean grup, dari gitu semua ini. Ini apalagi sama Ardi juga aku berantem terus. Pada saat lagi ini ya, beda pendapat gitu, maksudnya kayak Ardi maunya apa ini apa, apalagi aku sama Rusman gue itu tiap hari kayak gitu. Jadi berantemnya aku berantem yang benar-benar sampai nangis. Tanya aku nangis sama Rusman tuh, dinangisin sama Rusman, dilelainya sama Hikmat kayak gitu. Jadi emang dinamika itu memang ada gitu, tapi yang gimana caranya kitanya bisa nyelesain gitu. Yang penting Febynya semangat. Kalau misalkan masalah kan masih ada Coki ya di kampus, nah itu tektokin aja gitu ya. Tim satu calon, awalnya memang kita tuh ngelis itu ada 9 calon yang memang akan naik menjadi presma. Setelah perjalannya waktu, banyaklah yang memang ke himpunan dan ke UKM yang lain. Sisalah 3. Kebetulan ngobrol sama Feby, Feb mau gak dan segala. Feby pengen pasangan. Awalnya sih gak ada sama sekali ya gitu, kosong. Dengan niat hati BEM ini akan saya bekukan atau akan saya tutup dengan perjanjian kesepakatan dengan pihak lembaga. Saya kenapa sampai berani kayak gitu, karena menurut saya ketika memang hanya dipaksakan orang untuk naik, jadi gak benar, mending sekalian tutup biar jadi gak benar gitu kan. Gak apa-apa jeleknya di saya gitu terakhir, daripada ada yang lanjutin gak benar itu saya kasih kasih sebuah kesusahan buat orang lain, saya nggak mau gitu kan. Ngobrol-ngobrol lagi ke Feby, ke Hani, dan teman-teman yang lain adalah 3 orang. Dari 3 orang ini hasilnya pengen berpasangan, cuman yang satu tidak jadi naik, tidak jadi berpasangan, makanya si salah Feby. Mohon maaf, ada laki-laki yang didewasain nggak berarti sekarang? Menurut semua baru pres di angkatan. Jadi angkatan Saudi itu sisanya itu cuma 4. Saudi, Al, Andian, sama Hani, sama Bian. Sisanya baru Feby gitu kan, angkatan-angkatan baru. Dan waktu Saudi ngejabat, setelah angkatan Saudi yang lainnya selesai karena kan akuntansi itu D3 S1 plus ya. Jadi S1-nya itu udah online, udah nggak di kampus. Jadi mereka memilih realistis untuk bekerja, dan sisanya itu angkatan Cici gitu kan, Apip yang baru-baru itu mereka bergerak di himpunan dan UKM yang menyelesaikan semua satu periode di BEM. Jadi kan sekarang mahasiswa banyak, SDM-nya tersebar. Memang sih awal mulanya dari kita kan, dulu kan BEM harus tersebar kan. Ya mungkin ini salah satu dampaknya, udah bisa dibilang dampak negatif. Tapi emang udah jadi robot. Kalau semuanya dari 9 ke UKM sama salah, ya itu dia kemana aja Pak? Jadi tadi yang 9 orang itu maksudnya nyebar gitu ya?
Jadi ketua-ketua di jadi 3 kurang ketua. Itu tuh maksud tapi dia BEM. Ya, nah jadi gini ya, sekarang sebetulnya ada beberapa orang yang masih pengen ngelanjutin di BEM, cuman mereka ngelanjutinnya jadi ketua wakil himpunan. Nah tahun ini tuh Febi nerapin kalau nggak boleh, kalau ketua wakil itu nggak boleh merangkap di 2 jabatan, meskipun dari BSI-nya diperbolehkan, cuman kan Febi teh nggak mau loh kalau ketua dan wakil ada tetap ada di BEM. Mereka mau fokusnya kemana? Iya. Polisinya di situ yang tadi nggak boleh rangkap jabatan kayak gitu, nanti baru nah itu advokasiin tuh ke dalam. Kalau BEM bilang nggak boleh, atau apa kampusnya juga jangan ngebolehin, harus frekuensi. Terus soalnya kan akhirnya himpunan sekarang tuh gengsinya gede, beda sama dulu dulu mah himpunan kita di bawah naungan senat mau kalau gitu, tapi di BEM pun sekarang ada 1 orang yang merangkap jabatan karena kan SDM yang BEM masih kurang awalnya. Nah ini yang merangkap jabatan teh di UKM Pelita yang jadi wakil, jadi tetap di BEM itu cuma 1 orang. Tinggal 1 orang itu ya. Jadi masalahnya tadi nggak ada yang nge-backup, yang cowoknya belum ada yang bisa nge-backup full gitu ya. Paling Sogi kali ya yang udah ini ya, yang udah selesai ya. Ya berarti di ini aja Sogi yang cowok, yang tadi kan ada cowok yang digembleng aja, dipepet, dikasih tahu harus ngapain apa. Jadi biasanya nggak tahu sih caranya gimana. Kalau waktu dulu aku caranya minta tolong yang cowok-cowok nih pepet 1 orang itu gitu loh, biar ayo bisa main, bisa main. Cuman mungkin sekarang ada aturannya. Iya boleh, kalau misalkan pakai cara kalian itu, cuman contoh pada saat itu gitu yang aku gitu. Tadi kalau kalian punya strategi yang lain gimana terserah. Terus Hikmat kan juga dulu segitunya, cuma 5 orang, tapi yang dipimpin sama Hikmat lebih dari 30 orang kan waktu itu. Iya. Apakah nggak menarik gitu ya? Dari itu baru semester 6 berarti kan? Semester berapa? 6 ya? 4 ya? 6. 5. Oh 5. Oh iya. Tahun terakhir. Kalau yang 3 aja nggak ada anggotanya. Nggak ada, cuma Febi sama Hani semester 5 Ya. Oh semester 3 nya nggak ada. Kayak ini. Jadi yang lamanya semua berhenti. Oh. Alasannya? Yang lama sama Alasannya sibuk di Yang himpunan. lama tuh maksudnya yang sebelumnya tuh ada semester 3, terus pas naik ke Bahkan dari semester 5 tahun-tahun udahan. kemarin pun dari pihak himpunan itu pengennya semester 1 nggak boleh masuk BEM. Iya, iya, iya. Tahun ini diterapin nggak boleh masuk BEM. Iya, iya, iya. Tapi karena SDM tahun ini belum stabil lah, kalau misalnya harus nggak ngambil dari semester 1, BEM tetap ngambil 3 orang dari semester 1. Itu pun karena ya ini kesulitan SDM. Kira itu Febi itu baik-baik aja, weh Cikuran teh. Ya Pasti sudah. pasti ada masalah. Dari dulu, dari angkat waktu sebelum jabat tuh, ketua baru itu dari awal menjabat mereka udah pengen BEM itu tidak ambil dari maba, pengennya dari semester 3, sedangkan kan melihat kondisi Abon, Kita aja. Abang Adi, Adit PG, Om Teh.
Tiga. Video. Ya. Kami dari BEM UPSI Sukabumi mengucapkan Ya. kami dari BEM Tiga. kami dari alumni BEM UPSI Sukabumi mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Tiga. Kami dari BEM UPSI Sukabumi kami dari alumni BEM UPSI Sukabumi mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Kamasan malam nawe bukan gawe. Oh, isukan barang. Mau closing YouTube aku yang tadi dong, tolong bantu closing. Oh, YouTube? Iya. Bantu closing. Gimana closingnya? Makasih apa kek, ngomong apa kek. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Jangan lupa subrek video ini. Terima kasih. Oke. Kan tadi kan aku video tuh buat ditaruh di YouTube. Dari tadi aman kan? 258. 256. Udah ya. Oke. Bye.